Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Dengan nikmatnya kita menghidupkan hati. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah dimanapun berada, jika kita bisa menghidupkan hati, maka kita juga harus bagaimana menghidupkan hati yang sakit, yaitu dengan memberikan nutrisi yang cukup sehingga hati menjadi sehat. Hidupnya hati seseorang hamba tentu lebih utama untuk kita perhatikan, karena apabila badan sehat akan membuat aktivitas menjadi lancar. Hidupnya hati seseorang akan membuat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat dakwah dimanapun berada, izinkan berpikir pada kesempatan kali ini dengan membawakan judul nutrisi menghidupkan hati. Banyak orang yang menangisin kematian seseorang, tetapi tidak ada yang menangisin hatinya. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa macam yang dapat menghidupkan hati. Yang pertama, zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti pohon. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti akar yang kuat jika kita siram setiap hari. Zikir seperti cahaya yang menerangi hati kita dari kegelapan. Zikir seperti perisai yang mementengin kita dari godaan setan. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan dekat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar kepadaku. Pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih dekat dengan Allah. Allah akan membentengin kita dari perbuatan buruk dan dosa. Dengan zikir akan membuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nutrisi hati yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah akan menjadi pelindung kita nanti di akhirat. Dengan membaca Al-Quran, kita akan lebih dekat dengan Allah dan Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina
illa khasaro. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedang bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya menambah beban kerugian. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan Al-Quran ada sebagai obat dari penyakit hati. Al-Quran akan mengobati dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan lebih dekat dengan kita. Sedang bagi orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, maka mereka akan lebih dekat dengan neraka. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nutrisi hati yang ketiga, membaca istighfar. Dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita lebih tenang, lebih tentram. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan pintu rezeki yang seluas-luasnya kepada kita. Dengan membaca istighfar kepada Allah, Allah akan membentengin kita dari perbuatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar juga seperti kita di dalam kehidupan kita untuk selalu membentengin hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Maka ketika kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan supaya kita lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nutrisi hati yang keempat adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah permohonan kita kepada Allah. Dengan bersungguh-sungguh kita meminta kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannam dakhirin. Dan Allah berfirman, memohonlah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau menyembahku, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini menjelaskan kepada kita disuruh oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Langsung tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong, yang tidak mau meminta kepadanya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Doa banyak sekali yang diajarkan para ulama kita. Ketika kita berdoa, kita membersihkan diri dulu dari maksiat-maksiat, sehingga ketika kita berdoa Allah akan kabulkan. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nutrisi yang terakhir, yang kelima, memperbanyak sholawat pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim mustaslima. Pentingnya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita membaca solawat kepada baginda, maka kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaatnya kita mengharapkan kebaikan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat akan melindungi kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak solawat, Allah akan membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Dengan memperbanyak solawat, kita akan lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dakwah dimanapun berada, semoga kita dimasukkan oleh Allah bersama orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.